Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Eh, Kembali lagi kita berkumpul di kelas ini untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya, kita mau di sini sebenarnya hadir semua ya. Tidak ada yang alpa, tidak ada yang tidak hadir. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat, baik. Bagaimana hari-harinya? Lancar. Oke. Saatnya kita masuk dalam pembelajaran kita pada hari ini. Minggu lalu kita sudah belajar di eh, pemisahan campuran ya. Sekarang kita masuk di model molekul, model partikel zat. Oke, kita langsung saja masuk ya di materi kita. Ya. Oke. Apakah sudah muncul PPT-nya? Oke, sudah muncul ya. Nah, ini dia. Materi kita pada hari ini yaitu model partikel dalam zat. Oke, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu ada 4 materi. Ada pengertian partikel, ada partikel zat padat, partikel zat cair, dan partikel zat gas. Sebenarnya ini seminggu lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas lebih sedikit kan, dari partikel zat padat dan sampai zat gas ya. Oke, kita masuk di materi pengertian partikel zat. Apa sih itu partikel zat? Ada yang tahu partikel zat? Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita langsung bahas saja ya. Partikel yaitu unsur butir atau dasar benda atau bagian benda yang sangat kecil dan berdimensi materi yang sangat kecil. Nah, dari setiap zat itu memiliki sifat partikel yang berbeda yang dapat memengaruhi bentuk atau wujud zat. Nah, misalnya di sini itu dapat berbentuk baik itu di zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau zat padat kan tidak berubah bentuk, masih tetap di sama ya, di bentuk yang sama. Kalau di cair kan berubah-ubah bentuknya, tapi volumenya tetap sama. Kalau di gas kan eh, apa ya? Di gas itu tidak menentu, anunya itu partikelnya itu ya lemah ya, tidak seperti di zat padat. Oke, kita lanjut di oke, partikel zat padat. Seperti minggu lalu yang kita sudah singgung tentang zat padat itu, eh, yaitu eh, volumenya tetap sama dan bentuknya tetap sama dan tidak pernah berubah ya, berpun dipindah-pindahkan. Oke, benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, yang partikelnya saling berikatan dengan kuat. Nah, setiap partikel-partikel dan zat padat akan tersusun dengan rapi dan teratur. Jadi, eh, sini maksudnya partikel zat padat itu tetap rapi dan teratur karena namanya juga padat ya, padat begini, jadi tidak bisa bergerak, dia cuma hanya bergetar saja, bergetar di tempat karena tidak bisa bergerak.
bebas karena eh, bersifat padat. Oke, dan jarak antar molekul-molekul benda padat dan sangat dekat satu sama yang lain. Memiliki gaya tarik-menarik antar molekul yang paling kuat. Meskipun tarik-menarik, partikel zat padat selalu bergerak jika dipengaruhi oleh perubahan suhu. Dalam zat padat, partikel memiliki beberapa sifat. Minggu lalu ini kita sudah bahas ya. Kalau dalam zat padat itu, sifat partikel eh, ada 5 ya. Ada bentuk tetap, bentuknya tetap, volume tetap, partikelnya berdekatan, dan dalam susunan yang teratur, kayak partikelnya sangat kuat, partikelnya bergetar terus pada tempatnya. Nah, di sini maksudnya bentuknya tetap tetap biarpun kita pindahkan misalkan di sini batu, biarpun kita pindahkan di tempat lain, tapi ini tetap bentuknya sama, tidak pernah berubah. Mau pindahkan di karung, mau dipindahkan di wadah yang lain, tetapi eh, bentuknya tetap sama, tidak pernah berubah. Oke. Dan volumenya juga tetap sama, tetap. Karena maksudnya di sini berpun kita maksudnya berarti kita masukkan dalam dipindahkan ke tempat lain juga ya sama seperti bentuknya tadi, volumenya tetap sama, begitu. Dia tidak pernah berubah volumenya sedikit pun. Oke, partikelnya berdekatan dalam susunan yang teratur. Mengapa dikatakan di sini partikelnya itu berdekatan dalam susunan yang teratur? Nah, di mana partikelnya katakan berdekatan dalam susunan yang teratur. Nah, di sini semua tuh partikel-partikel lihat di sampingnya, gambar di samping, partikel-partikel di batu ini, di zat padat ini sangat teratur, bersusun teratur ya, berdekatan ya, karena sangat teratur sehingga tidak bisa bergerak, anunya tidak bisa bergerak sini, tidak bisa bergerak ini partikelnya karena sangat berdekatan, tidak pernah berubah. Nah, sama kayak partikelnya dan kuat dan partikelnya bergetar terus pada tempatnya. Nah, di sini tadi saya sudah jelaskan bahwa karena partikelnya itu kuat sehingga dia bergetar terus pada tempatnya dan eh, tidak bisa bergerak lebih luas atau bebas ya. Oke, kita langsung masuk di partikel zat cair. Nah, sifat utama zat cair yaitu dapat menyesuaikan bentuk sesuai dengan di mana zat tersebut diletakkan. Artinya, volume dan bentuk zat cair tidak bisa dipastikan dan tidak dapat dikompresi. Dari partikel-partikel zat cair tersusun secara teratur, berdekatan, tapi sedikit terenggang. Namun partikel padat zat cair tidak sedekat dengan serapan seperti partikel zat padat atau masih bisa bergerak acak. Zat cair juga mana nih? Tunggu dulu ya. Nah, ini zat cair juga dapat mengalir dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dan hanya memiliki satu permukaan bebas. Nah, sifat-sifat partikel zat cair yakni yaitu bentuk berubah, volumenya tetap, partikelnya agak berdekatan dalam susunan yang tidak teratur, gaya partikelnya tidak kuat, mudah bergerak dan tempatnya, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari kelompoknya.
Ini tadi sama di zat padat. Oh, bentuknya itu ber, eh, eh, sorry, bahwa volumenya itu tetap sama, volumenya itu tetap tidak berubah, tapi bentuknya berubah. Gimana maksudnya di sini? Contohnya ya, air di dalam gelas. Ya, air dalam gelas kan kita taruh di suatu wadah yang berbentuk bulat ya, bulat. Nah, jika kita pindahkan kita siapkan satu wadah yang bentuknya bintang, ya, bintang ya. Lalu kita pindahkan airnya ke dalam wadah yang berbentuk bintang. Nah, tentunya air itu akan berbentuk bintang. Nah, itu yang disebut bentuknya berubah, tapi volumenya tetap sama. Dari air yang di gelas eh, bulat tadi, kita masukkan di eh, wadah yang berbentuk bintang, volumenya tetap sama dan tidak berubah. Kita tidak pindahkan ke tempat yang lain. Begitu. Di sini pahamnya tentang hmm, dari bentuk berubah dan volume tetap. Di sini juga partikelnya agak berdekatan dalam susunan yang tidak teratur. Nah, di sini juga ada di sini tadi partikel mudah bergerak di tempatnya. Maksudnya di sini mudah bergerak di tempatnya itu seperti halnya air yang kita tampung kita buat satu kolam, kita buat kolam kayak yang tinggi begini ya tinggi, kita buat kolam yang tinggi, tapi kita buat celah dikit supaya airnya itu bisa keluar. Kalau ada sedikit celah yang eh, berlu berlubang atau ya berlubang di situ, pasti airnya keluar. Nah, itu yang dinamakan mudah bergerak. Contohnya lagi eh, air di dalam ember. Jika embernya itu pecah, pasti airnya juga langsung keluar. Tidak sama dengan saat padat pecah itu embernya kita kasih masuk batu, tetap tidak ada reaksi apapun, dia tidak bergerak, tidak sama seperti air. eh, Sedikit celah saja berlubang, airnya langsung keluar di situ. Nah, itu yang dinamakan mudah bergerak dari tempatnya. Oke, sampai di sini paham tentang materi dari zat partikel, zat cair. Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita lanjut ya. Oke, kita masuk di partikel Satgas. Nah, apa sih itu Satgas? Ayo, siapa yang bisa? Oke, langsung saja kita bahas ya. Satgas yaitu zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Partikel Satgas bergerak acak dan renggang. Partikel-partikel ini berikatan namun sangat lemah, sehingga dapat menyebar dengan bebas. Akibat persebaran yang sangat pas, ini ruangan antar molekul pada partikel gas sangat besar dan bagian tengah. Jika jika diberi tekanan, maka sebagian besar ruangan antar molekul bisa dikurangi, sehingga partikel-partikelnya ini saling berdekatan. Dengan kata lain, volume volume gas dapat sangat renggang, sangat berkurang maksudnya, sangat berkurang ya. Yang disebab yang disebut kompresi gas, gerakan partikel gas yang acak dan menyebar bebas dapat dibuktikan dari cepatnya aroma
tertentu mengalir antar ruang. Nah, di sini contohnya dari aroma aroma dari yang mengalir di antar ruangan itu seperti kalau kita pasang tabung gasnya, kalau ada gasnya keluar, pasti di situ bau sekali ya, bau gas di situ. Oke, di sini ada sifat-sifat partikel zat gas, yaitu yang pertama bentuk berubah, volume berubah, jarak partikelnya sangat berjauhan dalam susunan yang tidak teratur. Gaya partikelnya sangat lemah, sehingga mudah dan bebas bergerak dengan cepat menumbuk dinding wadahnya. Di sini tarikan di zat, zat padat dan cair itu, kalau kalau volumenya itu sama, tapi kalau di zat gas ini volumenya berubah. Nah, contohnya apa ini ya? Ini di salah satu pabrik ya, ini salah satu pabrik. Nah, ini dinamakan zat gas. Oke. Contoh lainnya itu minggu lalu kita bahas contoh yang lain itu seperti balon udara, LPG juga, terus termasuk zat gas. Ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Oke, jadi yang bertanya tadi kan kenapa bentuk volumenya itu berubah, volumenya berubah. Nah, kenapa dikatakan volumenya berubah di sini? Ini kan sifat gas ya, gas. Gas itu jika dalam ruangan yang sempit, eh misalkan dalam balon ya, pasti eh volumenya itu bagaimana ya? Tekanan volumenya itu tinggi. Kalau misalkan kita pecahkan ya, balon itu kita pecahkan baru terus langsung ke udara lebih luas. Nah, itu berubah lagi volumenya, tidak sama lagi tadi seperti di dalam balon. Volumenya itu di dalam balon, volume di dalam balon sama volume yang kalau kita sudah pecahkan, itu beda lagi. Itu sudah beda. Sampai sini paham ya? Oke. Kesimpulan dari kesimpulannya itu, nah, saat itu segala sesuatu memiliki massa dan manfaat ruang. Ditinjau dari wujudnya zat dibedakan menjadi tiga, zat padat, zat cair, dan zat gas. Contoh dari zat cair, air, dan minyak. Contoh dari zat padat, kayu, batu, itu semua. Kalau contoh dari zat gas itu ada udara, balon, ya. Oke. Nah, padat itu keadaan di mana suatu zat mempertahankan volume dan bentuk yang tetap. Nah, kalau cair itu keadaan di mana suatu zat menyesuaikan dengan bentuk wadahnya, tapi hanya berbentuk sedikit volumenya. Dan gas adalah keadaan di mana eh, materi mengembang untuk mengisi volume dan bentuk wadahnya. Oke. Sampai materinya sampai di sini pahamnya.
depan kita lanjut di materi baru lagi. Kita sudah tiga kali pertemuannya. Materi pertama kita itu 2 minggu yang lalu itu definisi zat dan sifat-sifat zat. Eh, Pertemuan kedua itu ada eh, model partikel zat. Nah, ini yang ketiga. Sorry. Eh, Apa namanya? Pertemuan kedua itu yaitu pemisahan campuran. Yang ketiga itu ada model partikel zat. Terbalik tadi ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memberikan waktunya hadir di kelas pada hari ini. Nah, sebelum saya tutup, jangan lupa selalu rajin belajar, taat kepada orang tua, tidak boleh bolos-bolos dari sekolah, tidak boleh bolos dari pembelajaran, harus dengar apa kata orang tua dan gurunya di sekolah ya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Oke, saya tutup hari hari ini kita tutup ya. Sampai di sini dulu kita. Minggu depan lagi kita lanjut.